Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Para majelis guru, anak-anak sekalian, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan, ridha, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mulai taklim ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita membacakan suratul Fatihah, bertawasul dengan membaca suratul Fatihah ini. Kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang kita cintai atau siapapun yang pernah berkorban dalam hidup kita, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikirannya untuk pondok pesantren ini, khususnya mereka-mereka yang telah meninggal dunia. Kita doakan, ya Allah, ampuni segala dosa, kesalahan dan kekhilafan selama hidup mereka, ya Allah. Terima semua kebaikan dan amal soleh yang dilakukan selama hidup mereka, ya Allah. Lapangkan dalam kubur mereka masing-masing dan masukkan mereka semua ke dalam surga-Mu, ya Allah. Juga bagi yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, ya, dari antara mereka semua yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, ya Allah, sembuhkan dan angkat penyakit yang diderita. Yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan hidup, ya Allah, berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik dan mulia menurut Engkau, ya Allah. Amin. Dan kita semua mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, diluaskan dan diberkahi rezeki yang diberikan kepada kita semua, dan juga mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dan pengalaman yang kita dapat menjadi ilmu dan pengalaman yang bermanfaat dan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana fid dharaini. Amin. Halaman 17 ya. Salasun, ya, yang kemarin sudah kita belaskan. Hubbiba ilayya min dunyakum salasun. 3 hal yang aku cintai, 3 hal yang aku sukai, kata Rasulullah. Yang pertama apa? At-tibu. Rasulullah tuh suka memakai wangi-wangian, ya. Jadi Rasulullah itu suka yang wangi-wangi dan juga memakai yang wangi-wangi. Maka tolong kita sebagai umat beliau, maaf, jangan jorok, ya, tahu jangan jorok.
Jangan jorok. Pakaian kita pastikan yang kita pakai itu bersih, kalau bisa juga rapi dan wangi. Ya, pakainya apa? Bersih, rapi dan wangi. Itu mencontoh sunnah Rasul gitu loh. Ya, mencontoh sunnah Rasul. Berpakaiannya apa? Bersih, rapi dan wangi. Itu juga sunnah Rasul. Dan itu disukai oleh Rasul. Maka Abi bilang kemarin itu, ya, jangan berpakaian bau keringat, bau-bau tuh baju. Maaf, apek ya, baunya nggak jelas, udah 1000 macam bau, masih dipakai aja pergi masuk kelas, masih dipakai aja pergi masuk kelas, sholat di masjid berjamaah, itu mengganggu orang. Jelas ya? Badan juga harus bersih, kalau bisa harum. Jangan, ya Allah, masuk kelas kagak pernah mandi. Ya, minimal mandi itu minimal ya 1 kali lah bangun tidur, ya kan toh? Kalau bisa sore juga mandi kalau bisa. Oke? Alhamdulillah di sini air banyak ya. Ya. Alhamdulillah. Kamar mandi juga di bawah udah rapi itu kan? Udah rapi belum, Salveza? Udah. Ya, alhamdulillah. Salveza ini kalau mandi gedor-gedor pintu ya, enggak. Dengar gedor-gedor pintu, dak rusak itu pintu nanti. Tapi bukan Salveza ini, Salveza yang di sono. Salveza ini baik ya, soleh, rajin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian Rasul juga cinta kepada istri-istrinya ya, udah Abi bahas ya. Juga Rasul juga kalau dia sholat, nah disitulah dia mendapatkan apa? Satu kenikmatan. Subhanallah. Jadi Rasul tuh kalau beribadah tuh nikmat, dia mendapatkan kenikmatan. Ya. Nah, yuk kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhil khisal allati waqa'at li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhil khisal, bagian-bagian ini allati waqa'at, yang ada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisat minad dunya fi syai'in. Ya, sekalipun Rasul itu suka wewangian, Rasul suka kepada istrinya, Rasul mendapatkan satu kenikmatan ketika sholat. Nah, hal-hal yang ada dan terjadi pada Rasulullah SAW ini laisat minad dunia, itu bukan bagian dunia. Fi syai'in, sedikit pun. Kenapa? Li'anna kullama kana lillah, li'anna karena kullama kana, segala apapun yang ada, ya, segala apapun yang ada, lillahi ta'ala, yang lillahi ta'ala itu semua milik Allah dan untuk Allah. Laisa minad dunya, bukan bagian dari dunia.
Laisa minad dunya, bukan bagian dari dunia. Kalladzi la budda minhu, kalladzi seperti sesuatu la budda minhu yang wajib ada darinya, ya, yang wajib ada darinya, minal quti, dari makanan pokok, wal maskani, dan tempat tinggal, wal malbasi, dan pakaian. Oke, perhatikan ya, perhatikan. Segala sesuatu yang wajib ada pada diri setiap manusia, termasuk kita, bahkan Rasulullah, ya. Kayak kita ini, alhamdulillah pakai baju, alhamdulillah kita pakai sarung, ya. Yang perempuan pakai mukena, pakai kerudungan, pakai baju, pakai androk, yang laki-laki pakai peci. Itu baru dari segi pakaian. Belum lagi perhiasan, alhamdulillah punya jam tangan, alhamdulillah punya peci, ya. Itu semua yang kita butuhkan dalam hidup kita. Makan kita butuh. Kita butuh makan nggak? Butuh kan? Ya, makannya makan apa ya, tergantung kebiasaannya. Ya, tergantung kebiasaannya. Kalau orang Indonesia, kalau belum makan nasi dibilang belum makan. Walaupun ya, habis makan mie, habis makan bihun, habis makan singkong, habis makan ubi, makan kentang, dia bilang belum apa? Belum makan. Padahal mie habis satu, yang gede, yang jumbo. Singkong habis 2 atau 3? 3 apa tuh? 3 potong. Ubi habis 2 biji. Kentang habis 3 biji. Ngomongnya masih belum apa? Siapa itu? Ya sudah. Padahal itu semua karbohidrat semua itu. Ya, kalau orang makanan yang sehat itu nggak begitu. Ya, ini makan nasi, lauknya Indomie, sayurnya kentang. Gimana ceritanya? Makannya apa? Nasi, sayurnya apa? Lauknya Indomie, sayurnya bener nggak tuh? Kenapa salah? Karbohidrat semua. Salah satu aja. Ya, salah satu aja. Kalau sudah makan nasi ya mie sama kentang ya nggak perlu. Ya pakai lauk. Ya minimal telur kalau ada rezeki. Kalau bisa ikan. Kalau bisa daging. Kalau bisa insya Allah kasih sayur. Jangan kalian itu tidak makan sayur. Makanya di sini tuh setiap makan tuh wajib ada sayur. Supaya apa? Supaya pencernaan, ya, pencernaan kalian itu sehat. Dan kalau minum, biasakan minum air putih hangat. Jangan terlalu sering yang manis-manis. Ya, yang manis-manis ya secukupnya aja. Ya, biasakan minum air putih hangat. Oke? Bisa dipaham? Ya. Jadi
Biasakan makan sehat itu, ya. Oke. Oke. Paham? Nah, segala apapun yang kita makan di sini dikatakan minal quti, dari makanan pokok, wal maskani, dan tempat tinggal di mana kita tinggal, wal malbasi, dan pakaian yang kita pakai, ya. Itu adalah hal-hal yang alladzi la budda minhu, yang harus ada pada diri kita sebagai manusia. Untuk menjaga apa? Menjaga kenyamanan, keselamatan diri kita. Coba kalau kita nggak pakai baju, ya kan toh, rentan terkena penyakit. Coba kalau kita nggak makan, kelaparan, bahaya nggak? Makanya tolong, yang putri, yang putra semua, kalau sudah waktunya makan, jangan belagu, kata orang Betawi. Enggak mau lauknya cuma itu, maksain aja. Insya Allah lama-lama enak kok. Ya, enak gak? Nikmati aja. Begini, dengarkan. Biasa makan tempe, biasa makan sayur, biasa makan tahu, ya, dan itu sudah makanan sehari-hari. Alhamdulillah, insya Allah suatu saat nanti Anda sudah dewasa, punya rezeki, tiap hari makan telur, makan daging, makan ikan, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau udah tiap hari makan daging, makan ikan, makan daging ayam, makan telur, tiap hari nggak berhenti-berhenti, nanti sudah dewasanya, kalau kebetulan naudzubillah nasibnya, maaf, ekonominya susah, menderita, sehingga nggak mampu beli gitu, mau makan akhirnya bisa nggak? Tersiksa, betul nggak? Betul nggak? Biasa makan sederhana, insya Allah nanti pada waktunya makan enak bisa. Tapi kalau tiap hari makan enak, nanti suatu saat, ya, suatu saat nggak mampu untuk makan enak, nggak mampu untuk beli telur, nggak mampu untuk beli daging, nggak mampu untuk beli ikan, nggak mampu untuk beli ayam. Akhirnya gimana? Akhirnya gimana? Iya, jadi nikmati aja. Jadi dengarkan, sesuatu seperti, ya, apa yang disebut dengan makanan, apa yang disebut tempat tinggal, apa yang disebut dengan pakaian, itu sesuatu yang harus pada setiap diri manusia. Ya, misalnya tempat tinggal, ya, kalau belum punya ya minimal ngontrak, ya kan tuh? Ya, yang penting ada rezeki untuk sewa rumah. Kalau bisa milik sendiri, insya Allah. Semua itu kebutuhan pokok itu, ya, kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokok itu sebetulnya, kalau kita niatkan lillah, karena Allah, itu insya Allah semuanya tidak bernilai dunia, tapi bernilai akhirat. Anda punya motor, Anda punya mobil, tapi niatkan semua adalah karena Allah. Dengan motor, dengan mobil, insya Allah, Allah mudahkan saya untuk pergi ke tempat ibadah. Dengan motor, dengan mobil, alhamdulillah, Allah mudahkan saya untuk pergi ke tempat
tempat dakwah. Jadi mobil itu kelihatannya dunia, tapi itu insya Allah kalau kita niatkan untuk akhirat, bernilai akhirat. Paham? Pakai pakaian kelihatannya dunia, baju kelihatannya dunia, ya kan toh? Tapi kalau kita niatkan, ya Allah saya pakai baju ini ya Allah karenamu ya Allah, lillahi ta'ala, untuk menjaga tubuh saya terlindungi dari segala macam bahaya, lillahi ta'ala, insya Allah itu semua bernilai ibadah dan bernilai akhirat. Ya. Paham ya? Jadi hal-hal yang kelihatannya bernilai dunia, ya, yang kelihatannya secara zahir itu dunia, seperti pakaian, seperti makanan, seperti tempat tinggal, seperti kendaraan, itu kan kelihatannya dunia ya, betul nggak? Tapi kalau kita manfaatkan dan gunakan itu semata lillah, karena Allah dan untuk mencari ridho Allah, insya Allah semuanya bernilai akhirat dan bernilai ibadah di hadapan Allah. Paham? Paham? Oke, itu yang dimaksud dengan ya, wa hadhil khisal allati waqa'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laisat minad dunya fi syai'in. Begitu juga Rasul. Rasul pakai baju, Rasul butuh makan, Rasul butuh tempat tinggal. Maka sekalipun itu kelihatannya dunia, tapi kalau kita niatkan itu semua untuk Allah, karena Allah, untuk mencari ridho Allah, maka walaupun secara fisik kelihatannya itu dunia, insya Allah di hadapan Allah itu bernilai akhirat dan bernilai ibadah di hadapan Allah. Fahim tuh? Maka usahakan ya anak-anakku sekalian, pakai pakaian yang rapi. Nggak mesti mahal. Betul nggak? Nggak mesti mahal kok pakaian itu. Mahal kalau acak-acakan, lecek, kumel, buat apa? Bajunya mahal, lecek, kumel, bau lagi, buat apa? Betul? Tapi pakaiannya sederhana, rapi, wangi, dilihatnya enak. Subhanallah. Niatkan berpakaian karena Allah. Ya? Boleh, oke. Dari sekarang tolong santri Nurul Ilmi yang laki-laki dan perempuan biasakan memakai pakaian yang rapi, wangi, tidak kotor dan tidak berbau yang membuat orang terganggu kalau kita memakai pakaian tersebut. Bisa? Yang laki-laki biasakan berpakaian yang rapi, yang wangi, jangan yang kotor, jangan yang bau, yang mengganggu orang. Insya Allah itu semua bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oke, jelas? Oke, ada pertanyaan dulu? Oke, udah ya? Paham ya? Paham? Oke. Kama qala Syekh Khalil Ar-Rasyidi
Sebagaimana berkata Asy-Syaikh, seorang guru, Khalil Ar-Rasyidi, fil majalisi ar-ra'iqati, di dalam majlis-majlis yang subhanallah ra'iqah. Apa ra'iqah? Yang baik, ya, majlis-majlis yang oke. Wa kana ma'ahu sallallahu alaihi wasallam ashabuhu radhiyallahu anhum. Wa kana, dan ada, ma'ahu, berserta Rasul sallallahu alaihi wasallam, ashabuhu, para sahabat-sahabatnya, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka. Julusan, duduk-duduk, ya. Abi tanya, siapa itu sahabat, dan siapa itu tabi'in, dan siapa itu tabi'in? Siapa yang tahu? Kenapa ya? Cepat jawab. Siapa itu sahabat? Ayo, sahabat siapa ya? Sahabat adalah, dengerin. Sahabat adalah orang yang melihat Nabi, berjumpa dengan Nabi. Terus? Tabi'in adalah orang yang bertemu dengan sahabat. Tabi'in adalah orang yang bertemu dengan tabi'in. Ya, tapi nggak cukup cuma bertemu. Orang yang bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan dia banyak, ya, bergaul dengan Rasul dan lama bergaul dengan Rasul. Yang penting dia beriman. Ya, Abu Jahal ketemu Rasul tapi bukan sahabat, betul nggak? Abu Lahab ketemu Rasul tapi bukan sahabat. Jadi yang penting dia bertemu dengan Rasul, beriman, dan lama hidup dengan Rasul, bahkan mendapatkan ilmu dari Rasul. Jelas? Kalau tabi'in, orang yang bertemu dengan sahabat tapi tidak bertemu dengan Rasul. Kalau tabi'in, orang yang bertemu dengan tabi'in tapi tidak bertemu dengan sahabat. Paham? Yang penting bukan hanya bertemu, ya. Yang penting apa tadi? Juga dia beriman dan lama bersahabat, bergaul dengan Rasul, dan banyak mengambil ilmu dari Rasul. Itu namanya sahabat. Jadi walaupun ketemu dengan Rasul, kalau nggak beriman seperti Abu Jahal, sahabat bukan? Walaupun bertemu dengan Rasul, ketemu Rasul, tapi, ya, memusuhi Rasul seperti Abu Jahal, sahabat bukan? Ya, paham ya? Oke. Jadi sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasul, beriman dengan risalahnya, dan, ya, banyak bergaul dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling penting lagi nih, sampai dia meninggal tidak murtad. Itu yang penting, ya, sampai dia meninggal tidak murtad. Kalau perempuan namanya sahabiyah, kalau laki-laki namanya sahabi. Kalau rame-rame jamaknya sahabah atau ashabu Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, perhatikan, ya. Jadi wa kana ma'ahu sallallahu alaihi wasallam ashabuhu radhiyallahu anhum, yang beserta dengan Nabi yaitu para sahabatnya, julusan, duduk-duduk dengan Rasul. Nah, ketika Rasul dengan para sahabat duduk-duduk, ya otomatis biasanya di Masjid Nabawi lah, ya. Biasanya di Masjid Nabawi. Faqala, maka berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, apa kata Abu Bakar? Sodakta ya Rasulullah, betul apa yang kau katakan itu ya Rasulullah.
Apa yang dikatakan oleh Rasul? Hubbiba ilayya min dunyakum salasun at-tibu wan nisa'u wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Nah, Rasul mengatakan hal itu di hadapan para sahabat beliau. Ya, dengerin. Rasul mengatakan apa? Hubbiba ilayya salasun. Hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Apa itu? At-tibu wan nisa'u wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Oke. Nah, ketika Rasul mengatakan itu di depan siapa? Di depan para sahabat beliau. Dan Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Sodaqta ya Rasulullah." Betul apa yang kau katakan itu ya Rasulullah. Bahkan Abu Bakar juga mengatakan apa? Wa hubbiba ilayya minad dunya. Ini Abu Bakar nih, omongannya Abu Bakar nih. Wa hubbiba ilayya. Ya. Dan aku suka, kata Abu Bakar, minad dunya, dari dunia, kana bainas samawati wal ard, dari segala apa yang ada di antara langit dan bumi. Apa itu? Salasun, 3 hal. Kata siapa nih? Kata Abu Bakar. Kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke? Paham? Nah, apa yang 3 yang disukai oleh Abu Bakar? An-nazaru ila wajhi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, memandang wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Abu Bakar tuh suka memandang wajah Rasul. Jadi ketika memandang wajah Rasul tuh rasa bahagia dan rasa senang timbul di perasaannya Abu Bakar. Hans, ngobrol aja. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berkata, hubbiba ilayya min dunyakum salasun at-tibu wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dibalas oleh Abu Bakar karena Rasul mengatakan hal itu di depan para sahabatnya, dan diantaranya adalah Abu Bakar, dan Abu Bakar mengatakan, sodaqta ya Rasulullah, betul apa yang kau katakan itu. Saya juga, kata Abu Bakar, hubbiba ilayya ya minat dunya, yang saya sukai dari dunia itu ya, mimma kana bainas samawati wal ard, dari segala apa yang ada di permukaan bumi ini, kata Abu Bakar, salasun, juga 3. 1, an-nazaru ila wajhi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, memandang wajah Rasul. Yang kedua, wa infaqu mali ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya menginfakkan, membelanjakan harta saya atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya juga senang dan bahagia, kata Abu Bakar, wa antakuna ibnati tahta Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga saya senang anak perempuan saya Aisyah di bawahnya Rasulullah menjadi istri beliau. Itu kesenangan Abu Bakar.
Jadi kesenangan Abu Bakar apa? Melihat wajah Rasul, menginfakkan hartanya ke atas Rasulullah, dan anak putrinya nikah dengan Rasulullah. Faqala Umar radhiyallahu anhu, berkata Umar radhiyallahu anhu, sodakta, betul engkau ya Aba Bakrin. Kata Umar gak mau kalah. Umar bin Khattab juga bilang, betul engkau ya Abu Bakar. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Nah, ini kata siapa nih? Wa hubbiba, dan saya suka minat dunia dari dunia salasun, 3 hal. Apa yang disukai oleh oleh Umar bin Khattab? 1, al-amru bil ma'ruf. Itu yang pertama. Ya, al-amru bil ma'ruf. Itu kesukaan siapa? Wan nahyu anil munkar. Wan nahyu anil munkar. Yang kedua, Umar bin Khattab suka melakukan nahi munkar. Yang ketiga, wasaubul khalaqu bi fathataini ay al-bali. Apa al-khalaq? As-saubu, dan baju al-khalaq yang usang. Bukan yang kotor ya, yang usang, bukan yang baru. Jadi Umar bin Khattab itu ya, dia tuh nggak suka tuh baju-baju yang baru-baru tuh, yang wah, nggak suka tuh, yang beli di mall, yang beli di apa tuh nggak suka. Ya, Umar bin Khattab itu hidupnya sederhana, walaupun pakai bajunya baju usang, nggak apa, baju bekas. Kalau kamu maunya baju apa? Hah? Baju yang ada brandnya. Padahal masih minta sama orang tua. Ya sudahlah, dengerin anak-anakku sekalian. Dibeliin oleh orang tua baju yang seperti apapun terima. Nggak usah ngambek-ngambek. Nggak usah apa? Hei, nggak usah ngambek-ngambek, marah-marah. Oh, emak beliin baju kayak gini, saya nggak suka, mak. Dibanting tuh baju, bas di depan maknya. Itu na'udzubillah min dzalik. Itu sedih orang tua kayak gitu tuh. Abi bilang kepada kalian, dengerin, ini dikit lagi libur ini ya. Kapanpun dan dimanapun, apalagi nanti waktu libur, tolong tutur kata kalian, perbuatan kalian, tindakan kalian jangan sampai membuat ibu bapak kita sedih dan merasa kecil hatinya gara-gara perkataan, tindakan dan perbuatan kita. Na'udzubillah min dzalik. Anak-anakku sekalian, kalau ingin hidup kalian berkah, kalau ingin kalian diridhoi oleh Allah, Abi sering kata dan Abi sering berkata dan Abi sering ngomong dan memberi dan menyuruh kalian, tolong orang tua itu bikin bahagia, orang tua itu bikin gembira, orang tua itu bikin senang,
orang tua itu bikin bangga. Ya, nggak ada orang tua yang nggak seneng sama anak, tapi anak aja yang kadang-kadang salah sangka kepada orang tuanya. Paham? Ya, tapi kalau Anda ingin mencari kesempurnaan ibu bapak Anda, nggak ada yang sempurna di dunia ini. Semua pasti punya kekurangan walaupun ibu bapak kita. Betul nggak? Betul nggak? Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ya, buatlah bangga ibu bapak kalian. Kalau ngomong, ngomonglah yang lembut. Kalau bicara, bicaralah yang membuat ibu bapak kita senang. Ya, nggak ada orang tua yang nggak seneng, yang nggak sayang kepada anak tuh nggak ada, kecuali orang tua durhaka. Tapi kadang-kadang anak yang sering salah sangka kepada ibu bapaknya. Betul nggak? Anak yang kadang-kadang sering salah sangka kepada ibu bapaknya. Ya, jangan bikin ibu bapak kalian menangis, jangan bikin ibu bapak kalian sedih, jangan bikin ibu bapak kalian kecewa karena perkataan yang keluar dari mulut Anda, karena perbuatan dan tingkah kalian dan sikap kalian kepada orang tua kalian. Dosa besar. Karena Rasul bersabda, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya orang tua kita, dan Allah akan murka kalau orang tua kita murka kepada kita. Maka carilah ya kesenangan, kebahagiaan, kebanggaan orang tua kita. Jadilah kita menjadi kebanggaan orang tua kita. Orang tua kita senang melihat kita. Jangan bikin dia kesel, apalagi sampai marah. Ya, paham? Ada anak zaman sekarang tuh nggak pernah merasa salah sama orang tuanya. Ada anak zaman sekarang tuh selalu suuzon kadang-kadang kepada orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, paham? Jadi ketika apapun baju pakaian yang dibelikan oleh orang tua kalian, terima. Coba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saja, sahabat Rasul, nggak suka tuh mewah-mewahan, pakai baju bagus, baju mahal-mahal, baju baru-baru, nggak suka dia. Subhanallah, di sini dikatakan yang disukai oleh Abu Bakar ada 3. 1 kata Abu Bakar apa? Memandang wajah Rasul. Kedua yang disukai oleh Rasul, oleh Abu Bakar, kalau dia keluarkan hartanya ke atas Rasulullah. Ya, yang ketiga Rasulullah tuh senang sekali ketika anaknya yang wanita yang bernama Aisyah nikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Umar bin Khattab suka 3 hal. Apa kata Umar bin Khattab? 1, al-amru bil ma'ruf. Yang kedua, an-nahyu anil munkar. Yang ketiga, as-saubul khalaq. Ya, as-saubul khalaq. Apa itu as-saubul khalaq? As-saubul khalaq adalah ya, al-bali yang usang. Subhanallah walhamdulillah. Jadi pakaian itu tidak harus mewah, tidak harus mahal. Bersyukurlah dengan apa yang ada. Bersyukurlah dan bersyukurlah kepada Allah, dan berterima kasihlah kepada orang tua. Alhamdulillah yang mampu, yang betul-betul masih ada rezeki memberikan perhatiannya kepada kita sebagai anaknya. Oke, paham? Jadi apapun yang berbau dunia secara lahiriah, ya, seperti wangi-wangian yang digunakan oleh Rasul, seperti Rasulullah suka kepada wanita sebagai istrinya, seperti ya Abu Bakar As-Siddiq misalnya, ya, dia suka 3 hal: memandang wajah Rasul, menginfakkan hartanya ke atas Rasul,
dan anaknya nikah dengan Rasul. Umar bin Khattab suka 3 hal: melakukan amar ma'ruf, melakukan nahi mungkar, dan berpakaian pun Umar bin Khattab sukanya pakaian yang usang-usang. Walaupun itu berbentuk dunia, kalau kita niatkan untuk mencari ridho Allah, semuanya bernilai akhirat dan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanan pun tidak perlu yang mahal-mahal, yang mewah-mewah. Yang penting makanan itu sehat dan halal. Dengerin, makanan, minuman nggak perlu yang mewah-mewah, yang mahal-mahal. Sederhana tapi sehat dan halal. Alhamdulillah. Buat apa mahal tapi tidak sehat? Ya kan toh? Makanannya mahal tapi nggak sehat, buat apa? Banyak sekarang makanan yang mahal-mahal tapi nggak sehat. Banyak nggak? Nggak usah gengsi-gengsian di dunia ini. Dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya akan kita tinggalkan, dan tidak ada manusia di dunia ini yang kekal abadi. Semua akan berakhir. Maka yang paling penting, apapun yang Allah berikan, apapun rezeki yang ada pada diri kita, makanan yang penting sehat dan halal, nggak perlu yang mewah-mewah. Kalau seandainya ada rezeki sekali-sekali beli yang mewah-mewah, boleh nggak? Boleh, tapi jangan boros. Umar bin Khattab coba lihat, pakai pakaian, ya Allah, dia sukanya cuma pakai pakaian yang usang-usang. Kalau kita gayanya bukan main, pakaian jatuh di jemuran aja nggak mau ngambil. Kasihan orang tua kalian ya. Oke? Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang perempuan yang banat silakan.